lantai atas. Koma, dibawanya ke rumah sakit sama orang tuanya, dicek sama dokter, kata dokter dah, ini anak nggak hidup lagi, ini anak udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ferdi, welcome to my channel. Selamat datang di video gue. Sebelum masuk videonya, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Rasa ya bulan Ramadan selesai juga akhirnya. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, dan kita menjadi jiwa yang suci kembali, mana seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Ngomong-ngomong tentang bayi yang baru dilahirkan, ada yang percaya bahwa kelahiran itu adalah merupakan siklus dari fenomena reinkarnasi. Reinkarnasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terlahir kembali atau kelahiran semula. Dan reinkarnasi itu sendiri merupakan kepercayaan yang mana ketika seseorang mati, ia akan dilahirkan kembali ke dalam bentuk kehidupan yang lain. Dan di video ini kita akan membahas salah satu kasus reinkarnasi yang mana dia mengalaminya itu ketika dia balita, dan dia benar-benar ingat dengan jelas siapa dia dan seperti apa dia di kehidupan masa lalunya. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Klik like dan subscribe-nya dulu. Nggak susah kok dan subscribe itu. Klik subscribe-nya terus sampai video. Dorothy Louise Eddy, atau juga bisa dipanggil dengan Dorothy Eddy. Dia juga dikenal dengan sebutan Om Seti, seorang wanita berkebangsaan Inggris yang mana dia mengaku di kehidupan lamanya dia adalah seorang biarawati pelayan kuil Osiris di Abydos pada zaman Fir'aun Seti I. Wah, Fir'aun berarti dia yang hidup di zaman Nabi Musa dong? Enggak, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu raja, artinya kayak bahasa Inggris kan king. Dorothy mengalami proses reinkarnasi yang mana dia mampu mengingat kehidupan masa lalunya ketika usianya menginjak usia 3 tahun. Dia lahir pada 16 Januari 1908 di pinggiran kota London yang bernama Blackheath. Jadi ini kisahnya. Awalnya Dorothy kecil ini pas dia usia 3 tahun, namanya anak kecil kan suka main gitu kan, di rumahnya suka main. Nah, kebetulan rumah orang tuanya ini tingkat, ada lantai 1, ada lantai 2, tapi nggak tahu sampai lantai berapa. Nah, Dorothy ini jatuh dia dari lantai atas. Koma, dibawanya ke rumah sakit sama orang tuanya, dicek sama dokter, kata dokter dah, ini anak nggak hidup lagi, ini anak udah mati. Organ vitalnya udah nggak beraktivitas, dan di tubuh Dorothy kecil ini pun nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Fix Dorothy sudah meninggal. Akhirnya orang tuanya sepakat untuk memakamkan si Dorothy kecil ini. Namun ketika Dorothy akan dimakamkan, pas dia mau dikubur nih, bangun dia tiba-tiba. Bangun, linglung. Kayak dia bangun tidur, nggak kejadian apa-apa, nggak ada kejadian meninggal atau apa. Tiba-tiba dia bangun, bingung dia. Bangun tidur kayak biasa. Pas dia bangun ini, orang tuanya ini nggak curiga. Karena memang nggak ada keanehan apapun pada diri Dorothy kecil ini. Masih sama kayak Dorothy biasanya. Cuman orang tuanya ini nggak tahu kalau ada pintu dimensi lain yang kebuka dan ada roh lain yang masuk ke dalam tubuh Dorothy kecil ini. Karena seiring berjalannya waktu, Dorothy ini sikapnya mulai aneh. Di awal dia memang nggak kelihatan. Di awalnya tuh nggak terlihat kalau dia berubah. Karena di awalnya masih bersikap seperti Dorothy biasanya. Cuman seiring berjalannya waktu, kepribadian Dorothy ini lebih berubah. Dia jadi lebih dewasa, suaranya agak berat, sehingga lama-kelamaan orang tuanya mulai sadar anak ini bukan Dorothy yang mereka kenal lagi. Kemudian Dorothy kecil ini mulai sering bermimpi tentang kehidupan di Mesir kuno dan selalu berkisah kepada orang tuanya tentang kehidupan zaman Mesir kuno. Padahal si Dorothy kecil ini dia nggak pernah tahu tentang kehidupan itu. Orang tuanya pun nggak pernah cerita orang tuanya tentang kehidupan
Mesir kuno tuh kayak apa nggak pernah. Karena orang tuanya sendiri pun keturunan Irlandia. Nggak ada background Mesir sama sekali. Karena dia sering bermimpi tentang kehidupan Mesir kuno, ternyata mimpinya itu adalah proses pengembalian memorinya dari kehidupan masa lalunya dia. Kembalilah ingatan itu melalui mimpi-mimpi itu kan. Mulai ini dia bilang sama orang tuanya. Dia minta ke orang tuanya, dia mencak-mencak, dia nangis, dia merajuk, minta sama orang tuanya untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Ya orang tuanya bingung dong. Ya mau pulang kemana ya? Ini rumah dia kan? Ini rumah dia, ini tempat tinggal dia. Tapi tiba-tiba dia minta pulang. Dan tiba-tiba dia ini membuat pengakuan ke orang tuanya. Yang membuat orang tuanya terkejut. Dia mengaku ke orang tuanya kalau dia adalah titisan dari biarawati pelayan kuil Osiris di Abydos yang hidup di tahun sekitar 1320 sampai 1200 sebelum Masehi. Ada yang udah itu tahun segitu? Akhirnya ketika usia Dorothy menginjak 10-11 tahun, orang tuanya tuh ngajak Dorothy main ke Museum British di London. Di sana tuh tingkah Dorothy ini aneh. Anehnya kenapa? Jadi kan Museum British di London itu kan banyak isinya. Dan di Museum British London itu ada seksi di mana seksi itu isinya tentang Mesir, tentang kehidupan Mesir zaman kuno. Nah, dan di seksi Mesir kuno itu banyak patung-patung dan peti-peti dari zaman Firaun. Di sana, Dorothy ini mulai meluk-melukin peti-peti di situ. Dia mulai cium-ciumin semua patung-patung dewa yang ada di situ. Dan dia teriak-teriak sekencang-kencangnya. Dia bilang ini adalah bagian dari hidup dia. Ini adalah rumah dia. Nah, bingung nggak? Rumahnya di museum ternyata. Ketika usia 15 tahun, Dorothy ini mulai mempelajari sejarah Mesir kuno dan memutuskan untuk menyewa sebuah tempat tinggal di dekat Museum British yang di London tadi nih. Usia 15 tahun itu sekitar kelas berapa ya? SMP ya? Sekitar SMP ya? 15 tahun dia udah pelajari Mesir kuno loh. Gue 15 tahun masih main kartu Yu-Gi-Oh! Ketika dia mulai mempelajari sejarah Mesir kuno, para pakar dan ahli Mesir kuno tuh mulai terkagum-kagum dan takjub sama kemampuan dia menerjemahkan hieroglif. Tahu kan hieroglif tuh yang huruf-huruf Mesir zaman kuno tuh yang ada gambar burung dan teman-temannya itu loh. Padahal Dorothy sendiri tuh belum pernah belajar hieroglif itu, belum pernah. Tapi dia udah bisa menerjemahkan hieroglif itu, yang meskipun nggak secara keseluruhan, tapi dia bisa baca hieroglif tuh bisa. Dan akhirnya karena dia pintar tentang Mesir kuno ini kan, mulailah dia berteman dengan salah satu pakar Mesir kuno di situ yang bernama Ernest A. Wallace Budge. Kemampuan Dorothy dalam hal Mesir kuno memang tidak terkalahkan. Dia baru belajar sebentar, dia makin mahir dalam menulis dan menerjemahkan hieroglif. Dari kemahiran dia menulis dan membaca hieroglif itu, dia juga mahir bercerita tentang detail-detail dari kuil-kuil dan proses pemujaan dewa pada zaman Firaun Seti I. Saking mahirnya dia dalam bidang itu, Dorothy ini sampai diakui mampu mengalahkan seluruh pakar-pakar dan sarjana tentang Mesir kuno. Padahal mereka lebih dulu mempelajari itu sebelum Dorothy. Dan dari kemahirannya dia menerjemahkan hieroglif itu, Dorothy menjadi satu-satunya orang yang bisa mempraktekkan ritual pemujaan pada zaman Firaun Seti I. Yang mana orang Mesir sendiri pun itu nggak tahu tentang pemujaan dan ritual kuno itu. Akhirnya karena dia makin hebat, mulai terkenal lah namanya ke seluruh penjuru. Mulailah namanya terkenal di kalangan pakar Mesir kuno. Saking terkenalnya, dia bahkan pernah menjadi asisten dari seorang Egyptologist yang bernama Dr. Salim Hassan ketika melakukan penggalian di Giza. Dan dia juga pernah nih terlibat dalam penelitian piramida di Dashur yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Fakhri. Nah, dia di sini terlibat sebagai konsultan dan asisten. Setelah Perang Dunia Pertama, ketika Dorothy ini usia 29 tahun, beliau akhirnya menikah dengan salah satu pria Mesir dan dia juga pindah ke Mesir. Nah, di Mesir ini, karena dia sudah menikah dengan orang pria Mesir tadi, akhirnya dia mempunyai anak. Dia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Seti, dan akhirnya Dorothy merubah namanya menjadi Om Seti, yang mana Om itu artinya ibunda Seti. Mungkin kalau di Indo tuh Seti tuh Siti kali ya, dan kalau misalnya dia ke Indo mungkin bukan Om Seti jadinya, namanya Emak Siti. Nah, setelah dia menikah 20 tahun kemudian, di sekitar tahun 1953, akhirnya dia berhasil mengunjungi tempat yang dari dulu dia idam-idamkan dan dia ingin-inginkan untuk datang, yaitu kuil Firaun Seti I di
Abydos, yang mana tempat itu juga merupakan makam dari dewa Osiris, salah satu dewa Mesir kuno zaman dahulu. Karena ketertarikannya dengan hal-hal yang berbau Mesir kuno, akhirnya dia dipindah tugaskan ke Departemen Purbakala Mesir. Setelah akhirnya dia tahu di mana letak Kuil Abydos dan dia sudah dipindahkan ke Departemen Purbakala Mesir, akhirnya Dorothy ini 3 tahun kemudian bangun rumah di dekat Abydos tadi, nggak jauh lah dari Abydos itu. Tujuannya agar dia bisa menjaga dan mengunjungi kuil tadi setiap hari. Di usianya yang ke-69 tahun, dia mulai merasa kalau umurnya udah nggak lama lagi nih, dia udah tua dan apa yang dia mau pun sudah tercapai. Akhirnya dia minta ke pemerintah Mesir kalau apabila suatu saat nanti dia mati, dia minta untuk dimakamkan di dekat kompleks situs kuil Firaun Seti di kuil Osiris tadi. Dan untungnya permintaan beliau dikabulkan oleh pemerintah Mesir. Tepat di tanggal 21 April 1981, ketika Dorothy berusia 77 tahun, beliau meninggal dan dimakamkan di belakang situs kuil Firaun Abydos. Gimana? Kira-kira kalian percaya dengan reinkarnasi tadi? Sebenarnya ada beberapa kepercayaan yang mempercayai dengan fenomena reinkarnasi ini. Untuk yang lebih paham tentang reinkarnasi, boleh dibahas di bawah, boleh bercerita di kolom komen, ya agar kita bisa diskusi dengan yang lainnya tentang masalah ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Buat yang suka, boleh komentar, like, dan jangan lupa klik subscribe-nya buat video gue kali ini. Dan jangan lupa untuk follow akun IG gue di Ferdian_Agusta. Dan sekian untuk video kali ini. Bye. See you on next video.